malam ini di tempat latihan gamelan orkestra Nusantara atau yang gamelan sholawat di Pondok Pesantren Gus Fuad ini kita kerawuhan tamu. Beliau adalah Pak Guru dari gamelan sholawat di tempatnya Gus Fuad. Nah, menika asmanipun namanya siapa nggih Pak nggih? Nggih, kula menawi lare-lareno. Ngagem bahasa Indonesia mengke yang menyaksikan kan? Oh iya. Nggih. Biasa dipanggil oleh anak-anak itu kalau di jalan-jalan ketemu itu Mbah Ratim. Pak Mbah Ratim. Nama saya sebenarnya Suratim. Kalau mungkin bapak saya dulu Sirotim apa gimana gitu, saya nggak tahu kok jadi Suratim. Karena kakak saya namanya Suradi. Ingkang setunggal nama saya itu Pak Marjuki. Pak Marjuki, semuanya di Umbul Harjo, Yogyakarta. Ini beliau Pak Lurahnya di Pondok Pesantren Gus Fuad. Dulu pertama kali kok ketemu sama Pak Suratim dan Pak Marzuki ini gimana Om Sigit? Ya dulu pripun dipertemukan oleh Tuhan. Setelah ini hampir 1 tahun ya Pak dalam melatih gamelan sholawat itu, kesan dari Pak Suratim dan Pak Marzuki ini kok tentang gamelan orkestra Nusantara itu bagaimana sekarang ini perkembangannya, awalnya menjadi seperti ini, terus Bapak Marzuki kan sama Pak Suratim juga punya murid-murid yang banyak juga ya, mengasuh di kelompok mana itu bagaimana perkembangan dari kerawitan di sini? Kalau saya lihat itu dari keluarga pondok Al-Fatihah ini memang pesat sekali untuk kemajuannya. Saya merasa bombong dan ikut senang, bangga gitu, bombong karena bisa menguri-uri budaya Jawa khususnya di gamelan. Itu semoga lebih lestari, lebih mumpuk, semuanya mendapatkan jadi. Pak Suratim, kalau saya gini, selama ini setahu saya yang belajar gamelan itu hanya orang-orang tertentu dan lingkungan tertentu. Sebenarnya jauh mungkin puluhan tahun yang lalu saya juga pengen gamelan itu milik semua lapisan, milik semua lapisan dan milik semua golongan. Karena filosofi gamelan itu sebenarnya pemersatu dari berbagai etnis golongan, dari berbagai lapisan, dari berbagai golongan. Jadi kalau masuk di gamelan itu kita tidak melihat perbedaan sebenarnya. Nah itu yang menjadi apa ya, penyemangat bahwa gamelan itu sebenarnya filosofinya luar biasa. Nah ditambah ini satu yang menurut saya ini ibaratnya kayak ketiban wahyu. Ketiban wahyu itu apa ya bahasa Indonesia? Bahasa Jawanya mawon. Ketiban wahyu artinya gini, di salah satu pondok milik Gus Fuad. Nah ini kok apa ya, terinspirasi yang namanya religi kemudian digabung dengan orkestra gamelan itu menurut saya itu luar biasa. Dan ini adalah merupakan salah satu apa ya, kasanah pelestari budaya yang
pada tanda petik ini berlawanan pada awalnya. Karena kalau orang awam mungkin sinau gamelan itu terus berkonotasi hal-hal negatif. Sok terkesinden medut sinden. Nah, dengan adanya demikian seolah-olah menepis jadi anggapan-anggapan seperti itu. Memang sebenarnya gamelan itu bukan mengajari hal-hal yang negatif kok. Ini pesan moral gamelan itu. Saya teringat satu tembang yang namanya Etalane kuno lawan seti butuh handap asor wani ngalah dhuwur wekasane tumung kula yen dipun dukani papang den simpangi ana catur mungkur. Itu menurut saya pesan moral yang luar biasa. Jadi orang yang mau hidup bermasyarakat baik, berbuat baik, berjiwa kebersamaan itu dari pesan tembang itu namanya tembang mijil. Tembang mijil. Saya kira luar biasa. Terus kalau dulu kan kesannya itu tembang itu gamelan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah tua, tapi di gamelan orkestra Nusantara itu bisa menggandeng anak-anak, remaja, bahkan anak-anak jadi balita pun sangat tertarik. Bagaimana perasaan Pak Suratin dan Pak Marzuki tentang hal ini? Saya dari 2004 itu sudah efektif ya, artinya mulai menggandeng anak-anak usia SD itu untuk berkumpul pada waktu itu di kampung tahunan itu ada 48 anak putra putri. Nah di situ saya menggunakan itu berarti TTT, tabuh, tembang dan tari. Nah pada saat itu anak-anak antusias sekali dan sempat saya pentaskan di lingkup-lingkup yang kampungan gitu. Menurut saya generasi sekarang ini terutama anak-anak yang masih usia SD itu sebenarnya banyak, tapi karena pengaruh peradaban luar itu kadang-kadang mungkin lebih kuat, sehingga anak ini kalau ada ekstra di sekolah itu hanya sekedar mengikuti, ya formalitas. Tapi saya kadang-kadang kalau ditanya Mbah Ratim cara memberikan nilai seperti apa? Nah terus gimana ya, saya juga bingung. Cawe kayak mana ya? Saya kira begitu. Harapan Pak Suratin dan Pak harapannya tentang gamelan di sini bagaimana? Kalau untuk harapan terus bisa maju, bisa lestari, uri-uri budaya Jawa khususnya di gamelan. Karena kalau dari anak-anak itu kalau dari kecil tidak dikenalkan dengan gamelan, terpengaruh dengan budaya luar. Karena banyak yang anak-anak sekarang ya hura-hura. Itu karena gamelan umuman itu ya sekarang sudah ada anak-anak yang bisa mau mengenalkan gamelan. Terima kasih Pak Suratin dan Pak Marzuki atas ini bersedianya untuk melatih anak-anak. Semoga Allah memberikan imbalan yang lebih. Matur nuwun semua. Boleh menambahkan sedikit? Ya.
dengan munculnya solawat Gamelan solawat gamelan solawat di pondok pesantren Rofa Rofa ini saya punya kami berdua punya bayangan bahwa dengan munculnya embrio dari sini ini kita akan ingat kembali bahwa para wali zaman dulu itu proses untuk melakukan syiar agama itu adalah dengan sarana musik, terutama gamelan. Jadi mungkin membunyikan sesuatu sehingga ada orang-orang ngumpul, kemudian baru dakwah di situ. Nah ini saya bangga sekali dan saya salut sekali dan saya merasa gimana ya, aduh, ini adalah satu jawaban dari impian yang sekian puluh tahun, mungkin sampai ratusan tahun yang lalu ya. Ini sekarang muncul di sini. Amin, 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 matur nuwun Pak Suratim.